sehari atau mungkin berapa banyak buku atau berapa banyak halaman yang Aulia habiskan baca? Mungkin sehari bisa 25 halaman kan, Oh cuma my istirahat God. aja, dan istirahat itu cuma sebentar. Oh gitu. Di rumah nanti belajar lain lagi. Iya, Oh gitu ada ya. lagi. Oh ya. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini podcast Suara DPP menghadirkan salah satu pengurus organisasi yang masih muda, masih energik, perwakilan dari MTSN 9 Banyuwangi. Ini dia Aulia. Hai. Assalamualaikum Aulia. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih sampean udah mau hadir di podcast Suara DPP. Nanti kita gali-gali sedikit terkait OSIS. Kalau di madrasah itu OSIM ya? Iya, Osim. Organisasi intra Siswa intra organisasi madrasah. siswa intra madrasah. Tapi intinya sama kayak OSIS lah ya. Iya. Oke. Jadi Aulia ini adalah salah satu pengurus OSIM di MTS 9 Banyuwangi. Nanti kita gali-gali. Jadi apa, terus ngapain kerjaannya gitu ya. Iya. Terima kasih banget sampean Iya. udah mau meluangkan waktu. Pertama, menjadi anggota OSIM atau OSIS itu apa yang membuat seorang Aulia, udah aku mau deh daripada aku mungkin cuma jadi pelajar pulang sekolah langsung ke rumah gitu. Apa yang membuat Aulia mau pengen jadi anggota OSIM? Ya awalnya cuman iseng-iseng aja, terus kok enak kayaknya, terus Eh. masuk ke Osim. Jadi itu sekarang kelas berapa Aulia? Kelas 8. Oke, jadi dari kelas 1 itu udah ikut Iya. atau oke, ada yang nyuruh atau memang pengen sendiri ikut Pengen teman-teman? sendiri. Ada yang ngajak, misalnya gue tuh ayo kita lah ikut gitu, nggak ada. Enggak. Pengen Waktu- sendiri. Jadi waktu pertama ikut itu apa yang buat Aulia yakin aku ikut lagi deh di kelas 8 gitu? Kena gimana? Mungkin aja pengen jadi ketua. Wah, jadi ketua nih, oke ya. Terus Ya, terus saya bilang ke Bu Lida, boleh nggak jadi ketua itu, terus ya besok didata yang mau nyalon calon kan, aja. terus akhirnya pemilihan. Terus sekarang akhirnya menjadi wakil ketua. Luar biasa banget sih, masih muda udah jadi wakil ketua OSIM di MTS 9 yang banyak banget lagi siswanya. Gitu. Gimana perasaannya? Ya seneng banget, Heeh. bangga juga. Oke. Kemarin yang diperjuangkan, kalau sama wakilnya berarti ketuanya cowok apa cewek? Cowok. Oh cowok ya. Iya, Siapa namanya? Rizky Yuli Altak. Oke, mungkin Rizky yang nanti lihat ya. Ini terima kasih udah mewakilkan ke Aulia untuk hadir di podcast Suara DPP. Nah, kemarin kan jadi kok bisa sampai Rizky sama Aulia yang terpilih itu apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan ke teman-teman gitu? Nggak ada. Heeh. Ya visi misinya aja disampaikan, terus Emang apa yang dibawa sama Aulia? Terkait apa? udah lupa. Heeh. Jadi intinya sehingga teman-teman yakin memilih Aulia sama Rizky itu, kalau menurut Aulia sendiri apa sih yang mereka, apa karena Aulia ini selebgram Enggak, kira-kira apa, atau karena pinter di kelas gitu? nggak tahu, mungkin ya. Tapi kalau dari Aulia sendiri gimana? Sosok Aulia itu di kelas gimana sih, apakah termasuk yang Saya orangnya gembira gitu ya, kayak friendly. Oh, friendly gitu ya. Jadi sama siapa aja itu kayaknya Iya, enak ngakrapin gitu ya. Iya. Oke. Terus selain itu mungkin ada lagi yang buat teman-teman nyaman milih Aulia? nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau ngomongin jadi wakil itu kan udah ada ketua nih. Iya. Jadi kan hanya menggantikan tugas-tugasnya atau memang ada tugas tersendiri dari seorang wakil? Menggantikan tugasnya aja. Oke. Kalau terakhir kegiatan kemarin apa event yang diadain di OSIM? Pondok Ramadan. Oh kemarin puasa kemarin, Iya, terus ada Maulid Nabi.
Berarti setiap event-event hari besar itu pasti ada acara dan OSIM yang nyusun. Iya. Itu biasanya teman-teman itu kalau pas karena perlu ada koordinasi, ada rapat dulu tuh. Iya. Itu anak-anak enak gak sih diajak? Ayo Rek, hari ini ada rapat kumpul gitu. Kalau OSIM enak banget. Oh gitu? Kalau diajak gitu. Iya. Memang Aulia ikut ekstra lain juga? Iya. Ikut apa? DG. Dewan Galang? Iya. Oh, anak pramuka juga. Jadi apa? Jadi anggota aja. Anggota aja. Lah kalau di OSIM itu teman-teman kan harus meluangkan waktu nih ya. Iya. Setelah mungkin pelajaran harus rapat, harus apa itu. Itu kalau yang membuat Aulia untuk mau ikut rapat, ikut menyiapkan acara-acara dari sekolah, itu apa yang membuat Aulia begitu tertarik? Cuma hobi aja kayak gitu. Senang ya kumpul-kumpul sama teman-teman gitu? Iya. Oke. Kalau di rumah kan sendiri cuma main HP. Kalau di luar kan bareng-bareng enak. Jadi ada nggak cita-cita kayak pengen jadi apa ya, seorang mungkin politisi kali ya? Kan banyak berkecimpung dengan organisasi gitu loh. Enggak. Kalau kedepannya pengennya jadi apa sih Aulia? Dokter. Oh, pengen jadi dokter? Iya. Oke, berarti pinter pipa ini kayaknya nih. Pernah kayak ikut kegiatan-kegiatan kayak pertemuan antar OSIM gitu? Ada nggak sih? Ada. Kemarin di MAN 4. Di MAN 4 Banyuwangi? Iya. Itu apa eventnya? Acara Hari Guru. Terus ketuanya OSIM dari sekolah lain ikut. Dari tingkat MTS SMP diundang. Iya. Oh. Yang dilakuin di sana tuh apa, artinya kegiatannya itu kayak presentasi, seminar gitu atau? Enggak, cuma nonton eventnya di sana. Oh gitu. Lah selama di OSIM di MTS kayak kegiatan yang diadain selain event-event hari besar agama itu kayak Ada. rutinannya itu apa biasanya? Biasanya itu ada classmate. Nah, kemarin habis ujian itu juga kan pasti ada event-event kayak gitu tuh. Iya. Nah, itu yang desain lomba-lomba itu apa anak-anak OSIM? Iya, OSIM semua. Bisa. Kalau kemarin yang di MTS 9 apa kegiatannya? Ada hula hoop. Hula hoop. Iya. Terus futsal pargoy. Oh, ini dibuat kekinian gitu ya. Terus apa lagi? Ada apa lagi ya? Talinya dimasukin ke sedotan gitu. Oh gitu, lomba-lomba kayak gitu ya. Lah, dan salah satu fungsi kelas meeting adalah ya untuk refreshing ya setelah ujian gitu. Kalau pengkaderan teman-teman OSIM di MTS itu banyak anggotanya? Banyak. Ada berapa kalau yang kemarin? Wow. 97 kayaknya. 97? Iya. Banyak banget ya. Nah itu Aulia nggak bingung, artinya kayak harus ngajak rapat, ngajak ada event kerja bakti bareng, itu nggak susah ngatur segitu banyak? Enggak. Ya sebenarnya susah tapi kan tugasnya emang gitu. Itu ya. Jadi calon-calon pemimpin masa depan ya kayak Aulia ini. Ya, amin. Kenapa pengen menjadi dokter yang Aulia cita-citakan? Karena saya dari TK udah suka gitu kayak Oke, itu kayak gitu ya. Kalau spesifiknya kan ada dokter hewan, dokter umum gitu, atau spesialis apa itu. Tetap semangat lah untuk belajar. Sehingga ya cita-cita itu proses ke depan yang akan digapai. Jadi kalau nggak punya cita-cita mungkin mau melangkah itu bingung, aku habis ini mau ngapain ya gitu. Kalau tahu udah cita-citanya pengen jadi dokter, otomatis kan step yang harus dilalui basic MIPA harus menguasai lah di atas rata-rata biologi ya gitu ya. Kalau ngomongin keseharian di kelas seorang Aulia, kayak ada pemikiran atau paradigma anak OSIM atau anak OSIS itu kalau di pelajaran sering telat atau sering nggak ikut. Iya. Apakah itu benar atau hanya mitos? Iya benar. Terus gimana? Ya pelajarannya nyusul. Oke, tapi tetap belajar ya? Iya. Terus cara mengisi ketika Aulia nggak ikut pelajaran itu gimana sih seorang Aulia dalam belajar
meninggalkan pembelajaran di kelas gitu? Iya, kadang-kadang kalau ada rangkuman gitu minjem buku teman Oke, juga pulang. gitu ya. Iya, dicatat. Berarti harus nyempet-nyempetin kayak gitu ya? Iya. Oh my god. Enggak merasa kayaknya berat banget deh gitu. Enggak ada. Enggak. Karena kan udah dari kelas 7. Udah terbiasa dengan hal itu ya. Iya. Oke deh. Kalau di rumah, apakah Aulia ini sosok yang rajin belajar? Atau gimana? Kalau enggak juga sih. Heeh. Karena aku kalau belajar itu cuma malam sebentar. Terus kan sorenya ada kegiatan itu biasanya istirahat sebentar. Oke. Jadi di rumah pun masih ikut kegiatan? Iya, ada kegiatan. Oh. Terus kalau di pramuka itu kegiatannya pramuka setiap seminggu Jumat, sekali kan? Selasa. Oh, cuma 2 kali. Iya. Kan ada latihannya, terus kalau Jumat itu ngajarin anak Ngajari, pramuka. oh ini ya, pramuka wajib ya? Iya. Ada nggak di MTS Ada. pramuka wajib? Itu kelas 1 semua atau kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kelas 1, kelas 2 aja. Wah, berarti yang teman-temannya Aulia yang kelas 2 juga diajar materi sama anak-anak DG berarti? Iya. Bisa gitu? Iya. Oh, gitu ya. Lah, biasanya kalau ngomongin pramuka, kalau nggak ikut kegiatan rutin gitu biasanya dihukum. Iya, Ada nggak sih? dihukum, iya. Kok sama ya? Biasanya gimana? Kalau teman-teman DG? Kadang-kadang disuruh nulis dasar dharma. Terus kalau Satu kan ada 10. Iya, 10. Satu lembar aja atau? Enggak, kalau nggak dikumpulin satu hari besoknya nambah lagi 10. Waduh, apalagi segitu ha? Iya. Terus kadang-kadang juga dihukum di depan bendera suruh hormat gitu. Aduh, kasihan banget sih. Mungkin teman-teman yang nggak ikut atau nggak aktif di kegiatan ekstra atau kegiatan itu, kalau menurut Aulia apa sih alasannya? Mereka nggak mau datang itu kenapa gitu? Nggak pernah kamu ngipoin gitu? Males. Iya. Nah terus gimana seorang DG Aulia dan teman-teman gitu mensosialisasikan atau menyadarkan teman-teman yang males itu gimana secara kalian selain hukuman tadi itu? Nggak pernah. Berarti kalau dihukum ya udah gitu ya? Iya. Udah hukumannya itu, kalau nggak masuk ya dihukum lagi. Ah gitu ya? Iya. Oke. Kalau ngomongin di OSIM kayak lomba-lomba yang di luar kelas meeting kayak biasanya mungkin kayak lomba tahunan ngundang anak SD gitu juga ada di MTS 9? Nggak ada. Oh belum ada ya? Iya, belum ada. Oke. Tapi biasanya kalau event-event kayak gitu yang mempersiapkan penuh itu teman-teman di OSIM apa dari Bapak Ibu Dewan Guru? Biasanya dari ibu guru dulu terus Oh, disampaikan ke anak-anak ya. Untuk nanti yang menindaklanjuti teman-teman ya. Iya. Ada nggak kayak harapan seorang Aulia? Aku jadi sekarang udah jadi wakil ketua OSIM nih. Terus aku pengennya tuh seperti ini gitu. Ada nggak kayak yang digambarkan seorang Aulia ketika sekarang udah punya jabatan wakil? Iya, kayak mau ngembangin event-eventnya lagi. Betul. Ya udah gitu aja. Kalau event ada nggak bayangan event yang dari Aulia pengenin banget diadain gitu? Ya event kayak ngundang anak SD gitu. Ya, Mungkin waktu hari jadi sekolah. nah ya Disnatalis itu ya. Iya. Itu sebenarnya bagus loh buat promosi juga itu. Iya. Betul. Kalau dulu ketika Aulia masih awal masuk di MTS 9, yang membuat Aulia mau untuk ke pramuka dulu dari kelas 1 juga ikut pramuka kan? Enggak. Oh enggak? Dulu tuh kan corona jadi kayak. Oh iya masih online di kelasmu ya? Iya. Kamu lulusan online ya? Lulusan online. Semua kelas kan online. Iya. Sampai lulus SD online. Iya. Habis itu masuknya cuma sebentar mungkin. Itu ya. Nah, terus ada nggak kalau dari Aulia sendiri perbedaan gitu ketika harus sebagai pelajar di rumah harus berhadapan dengan laptop atau HP sama ketika di sekolah langsung ketemu sama teman-teman, ada nggak perbedaannya gitu? Ada. Kalau Gimana? di sekolah kan ketemu teman-teman, kalau di rumah rame sepi, kan? sunyi, nggak ada teman, belajar sendiri juga nggak enak. Oke. Jadi enaknya emang di offline ya? Iya. Lah, sekarang ngomongin pembelajaran metode pembelajaran, memanfaatkan metodologi teknologi lah, memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran. Sejauh apa Aulia sebagai anak OSIS yang mungkin bisa dikatakan harus menjadi teladan dong buat teman-temannya? Iya. Itu gimana cara Aulia memanfaatkan media sosial?
Ya kalau saya main media sosial biasa aja. Cuma kadang lihat IG, WA, gitu-gitu. Kayak teman-teman kemarin kayak Saima, kayak teman-teman yang lain kemarin juga mereka memanfaatkan IG atau media sosial itu untuk searching buat cari kayak event-event lomba-lomba. Ya, gitu. Olimpiade. Itu juga pernah ikut. Enggak? Iya. Oleh ikut yang mana? Ikut IPA Olimpiade Delton kalau nggak salah. Oke. Sempat dapat juara juga? Iya, dapat. Alhamdulillah. Juara berapa? Nggak tahu. Kan nggak diambil medalinya sama gurunya. Oh gitu. Iya, Tapi sebenarnya dapat. Udah banyak yang dapat soalnya. Oh, dari MTS 9 banyak yang dapat ya? Iya, kelas 7A itu. Oh. Jadi mungkin teman-teman ini memang punya potensi yang luar biasa. Artinya semangatnya dapat, ya hasil belajarnya dapat. Memang harus sering disupport. Kalau di sekolah memang ada kayak bimbingan gitu ya? Iya, kalau kelas 7A aja. Oh yang khusus A gitu. Jadi kayak anak-anak pinter-pinter gitu ya? Iya, yang kayaknya bisa gitu. Ada jam tambahan. Dulu Aulia juga masuk 7A? Enggak. Bener enggak sebenarnya? Kan daring. Enggak ada kayak gitu. Oh enggak ada. Ini yang baru-baru ini berarti? Iya. Oke. Ini. Terus kalau harapan dari seorang Aulia, kan ini udah hampir setahun kan jabat jadi wakil OSIM. Apa sih harapan yang pengen ditularkan ke adik-adiknya? Ya kayak semoga OSIM-nya terus jalan gitu. Ya gimana lagi ya? Bisa nambah banyak pesertanya mungkin? Iya. Kemarin masih meneruskan OSIM-nya gitu. Kemarin kan waktu vakum online, waktu masih online tuh berarti nggak ada kegiatan dong? Enggak. Main HP. Kegiatan ekstra pun nggak jalan ya? Enggak. Waduh, jadi sekarang tuh udah bersyukur banget ketika sudah mereda, kemudian kembali ke sekolah, bertemu sama teman-teman, itu sebuah anugerah. Ya inilah sekolah sebenarnya gitu ya. Iya. Kalau kegiatan di Pramuka selain mungkin latihan rutin itu, kayak latihan gabungan itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi masih baru. Oh, masih 1 tahun ini berarti? Iya. 1 tahun. Oke. Belum ada 1 tahun. Belum ada? Iya. Oh, kalau di MTS 9 ekstranya apa sih yang udah berjalan? Pramuka. OSIM. PMR jalan nggak PMR? Iya, jalan. Aku dulu juga waktu masih sebelum pandemi sih sering, ya nggak sering ya, beberapa kali sih diundang di MTS 9 buat ngasih materi PMR. Terus ini kemarin yang Rena itu apa ya? Cak silat. Iya. Ada juga ya? Iya. Anak-anak MTS 9 tuh banyak prestasinya loh. Iya. Termasuk sebuah kebanggaan dong buat anggota OSIM. Artinya kan sama sebagai wakil mewakili sekolah, ini loh madrasahku banyak prestasinya gitu. Iya. Ada sebuah kebanggaan dong. Iya, bangga banget. Kan futsal itu juga banyak yang dapat juara. Bangga juga. Kalau pertemuan dengan kayak mungkin di OSIS-nya SMP 1 atau mungkin dengan MTS yang lain itu juga ada pertemuan-pertemuan anggota. Ada. Kemarin waktu LDKS. Ketemu sama ketua sama wakilnya OSIM-nya SMA 1. SMA 1 mana? Sanggarap. Oh. Itu di mana acaranya? Di aula MTS. Oh, gitu. Kayak sharing gitu atau gimana acaranya? Ya, sharing-sharing gitu. Jadi bisa menjadi wawasan tambahan dong buat nanti ketika SMA mungkin Aulia mau ikut lagi OSIS. Iya, iya udah minat dari sekarang. Kayak gitu ya. Artinya kalau udah jiwanya organisasi ya pengennya lanjut terus gitu ya. Tapi nggak mengganggu jam belajar kan? Enggak. Kalau dari orang tua, Aulia kamu tuh kok sering keluar kemah ada aja kegiatannya? Nggak pernah ada omelan kayak gitu. Tapi pernah gini, kamu itu semuanya diikuti, di terus? rumah. Lu malah akhirnya jarang di rumah. Iya. Nah terus, sama gimana jawabnya kayak gitu? Ayo. Nggak apa-apa toh Pak. Ya kan khawatir Aulia. Tapi tetap seorang Aulia harus bisa menjaga diri dong. Artinya ya meskipun diberi kepercayaan orang tua untuk kegiatan kesana kesini itu tetap ada kan pikiran untuk hati-hati gitu kan. Apalagi sekarang tuh ya akses anak-anak, kalau dulu zamanku SMP ya, sekolah itu masih wajib bawa sepeda
sepeda ontel, belum boleh bawa sepeda motor. Sekarang kan anak SMP, anak MTS udah diperbolehin kan bawa sepeda. Nah itu yang harus benar-benar hati-hati. Kalau kayak sosialisasi dari mungkin dari polisi, mungkin dari puskesmas itu ada nggak sih? Iya ada. Waktu DKS itu juga. Oh waktu itu. Iya. Biasanya tuh mereka apa yang disampaikan, artinya hal apa yang menjadi penyuluhan dari mereka itu? Iya kayak saat berkendara gitu jangan. Lalu lintas itu ya. Terus harus pakai helm. Harus spionnya harus yang standar. Ada 2 kan, nggak boleh nggak ada kayak gitu. Iya. Kalau yang kesehatan itu juga ada. Iya ada. Kalau kesehatan itu biasanya terkait apa kalau ke teman-teman SMP? Nggak tahu juga kan itu ada sendiri buat PMR gitu. Oh gitu lah. Kan Aulia menjadi wakil nih, membawahi PMR, pramuka, silat dan sebagainya kayak itu kan. Nah itu sering nggak kayak ada pertemuan internal gitu antara ketua ekstra sama anggota OSIS gitu? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Terus koordinasinya atau ngobrolnya antar ekstra dengan OSIS itu gimana? Enggak tahu kan OSIM, intinya kalau semua mau OSIM juga jalanin. Oh gitu. Jadi benar-benar bareng-bareng itu ya? Iya. Oh. Kalau dari seorang Aulia melihat adik-adiknya sekarang, ini kira-kira ada nggak calon yang mau dijadikan ketua dan pengurus inti di OSIM berikutnya gitu? Udah? Nggak tahu sih. Emang kriteria atau mungkin syarat menurut Aulia sebagai wakil, apa aja syarat? Tegas. Taat peraturan sekolah juga. Oke. Terus jangan gimana ya? Jangan nakal. Jangan nakal. Ya tetap bergaul boleh, tapi ada norma-norma yang harus dijaga ya, jangan sampai melanggar norma sosial itu. Itu aja. Iya. Jadi mungkin itu teman-teman, mungkin yang nanti adik-adik MTS 9 Banyuwangi yang masih kelas 1 pengen jadi anggota atau pengurus inti dari OSIS atau OSIM, itu tips dari Aulia. Jadi harus menjadi pribadi yang positif, yang bisa menjadi teladan buat teman-teman kayak gitu. Ada nggak sih? Gimana? Yang bisa buat contoh yang gitu. Lah ada nggak sih kayak bukan beban siapa ya, kayak Aulia ngomong sendiri tuh gini, aku harus bisa jadi contoh buat teman-teman nih gitu. Iya. Kayak gitu ya. Berarti benar-benar Aulia benar-benar menjaga sikap, menjaga pola perilaku di sekolah gitu ya. Iya. Tapi kalau sama teman deket enggak sih. Oh, berarti ya. Iya. Terus gimana? Artinya ketika mungkin kumpul sama teman-teman, habis itu adik-adiknya lihat, "Loh, Mbak Aulia kok gitu atau gimana gitu." Ada nggak kayak omongan kayak gitu? Enggak. Kalau yang mungkin, "Mbak, aku pengen belajar dari sampean nih, dari adik-adik kelas gitu." Ada nggak yang pengen, yang ngefans itu adalah arti yang positif untuk di tingkat pelajar ya, ngefans sama Aulia gitu? Enggak tahu. Enggak ada. Kayaknya enggak ada. Tapi di sekolah itu ada geng-gengan ya? Iya, banyak. Kok gitu ya? Artinya geng yang setahu Aulia itu yang seperti apa, yang ada di sekolah gitu biasanya? Julid. Julid. Itu gimana? Geng gosip. Iya. Masa anak-anak SMP juga gitu? Iya, ada yang gitu. Julid ke teman-teman kayak bilang ini tuh kayak gini. Kayak roasting gitu. Sekarang ngetren ya bahasa-bahasa gitu ya? Iya. Aduh, gara-gara media sosial yang semakin terbuka, akhirnya hal seperti itu menjadi hal yang lumrah gitu kayak. Tapi kayak pembulian yang bersifat psikis itu nggak boleh dong. Artinya kayak menghina. Kalau kayak gitu. Nah, sekarang apalagi kan kayak tagline-nya di Kemendikbud itu artinya sekolah ramah anak, gitu, nggak boleh ada bullying, kayak mungkin penindasan atau diskriminasi kepada siswa gitu. Itu menjadi konsen buat teman-teman OSIM juga nggak? Artinya ya sosialisasi itu perlu terkait, kamu nggak boleh melakukan ini, kamu jangan seperti ini gitu. Karena anak OSIM kan contoh yang lain, jadi harus yang disiplin gitu ya. Biasanya kalau anak OSIM ngumpul di luar konteks bahas kegiatan tuh
Ngapain sih mereka? Ada nggak kayak event air bakaran gitu-gitu? Ada. Bisa Biasanya pas ngapain makan bakso. Bareng-bareng. Iya. Wih, itu masa banyak orang gitu ke satu tempat gitu. Iya. Oh, Dulu gitu pas ya. Ramadan pernah buka bersama. Oh, iya kayak bagi takjil gitu ya. Itu anak-anak OSIM yang gerakin. Iya. Oh, gitu. Langsung semua. Tapi juga minta bantuan Teman-teman yang lain ya. Itu jadi sebuah kebanggaan atau kepuasan dari teman-teman OSIM nggak sih? Artinya ketika bisa berbagi, kemudian membantu meringankan mungkin beban dari masyarakat umum, itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri ya tentunya. Iya. Puas banget kayak gitu. Bisa membantu orang lain gitu ya. Kalau seorang Aulia ketika nanti mungkin habis kan kalian kelas 8 sekarang. Iya. Terus ada nggak kayak hal yang masih belum Aulia capai gitu? Ada nggak kayak impian atau mungkin target dalam waktu dekat ini yang pengen? Ingin ikut Olimpiade. Oh, ingin ikut Olimpiade. Iya. Apa kalau IPA. spesifiknya? Oh, emang Aulia seneng IPA? Iya. Oke. Suka IPA dari SD. Kalau yang kemarin yang lomba-lomba itu yang pernah Aulia ikuti pernah dapat juara juga yang online itu juga pernah dapat juga. Iya pernah, tapi kan udah ada yang lain jadi medalinya nggak usah diambil. Oh gitu. Tipsnya dong buat teman-teman, mungkin buat adik-adik, tips belajar MIPA ala Aulia gimana belajarnya? Belajar kalau saya ya, kamar dikunci. Oke. Terus di dalam kamar dengerin musik sama baca buku. Oh gitu. Iya. Itu masuk ya? Iya. Oke. Terus? Ya udah gitu aja. Oh, berarti memang Aulia ini kutu buku kali ya? Sering baca atau? Iya, saya sering ke perpus. Iya, baca-baca novel. Oh gitu? Iya. Calon sastrawan berarti ini. Anak IPA kok bacanya novel sih? Kok nggak baca buku-buku ilmiah gitu loh? Atau gimana? Gimana ya? Kalau di sekolah itu pengennya ke ini, kalau di rumah pengennya ke ini. Oh gitu. Tapi memang ada hasilnya dong. Iya. Yang membuat Aulia memang tertarik untuk bisa, soalnya gini, aku melihat analisa juga ya, kemauan atau kemampuan baca teman-teman pelajar itu di Indonesia khususnya memang rendah gitu. Lah yang membuat Aulia bisa begitu semangat untuk senang baca itu apa sih yang membuat tertarik? Kayak hobi aja membaca. Oh, oke. Enak gitu, diem di perpus. Selain buku pelajaran MIPA tadi itu juga novel. Iya. Novel-novel yang seperti apa kan banyak genrenya tuh. Aku juga sedikit tahu lah. Tentang santri sih, aku lebih minat. Gitu. Emang Aulia santri? Mondok? Enggak. Apa yang membuat Aulia tertarik ke situ? Pengen aja tahu gimana kehidupan santri. Kenapa nggak mondok? Gimana ayo? Nggak mau. Tapi pengen tahu. Iya, tapi pengen tahu kepo. Tapi teman-temanmu yang mungkin satu kelas atau satu OSIM ada yang ikut yang jadi santri? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, rata-rata belum ya? Atau gimana? Berarti belum pernah punya teman santri? Belum. Oke. Terus dari hasil penelusuran Aulia terkait santri itu apa yang dari yang Aulia baca itu apa yang jadi dapat? Ya santri itu kayak rajin sholat. Oke. Gitu. Terus ngaji juga, baca kitab ya gitu-gitu. Itu menjadi sebuah kayak idamannya Aulia nggak sih? Aku akhirnya tergerak pengen jadi kayak gitu ya? Iya, pengen bisa kayak gitu. Oke, jadi emang banyak banget manfaat dari teman-teman ketika mau membaca ya. Jadi bisa menjadi motivasi untuk mengembangkan diri gitu ya. Iya. Jadi buat teman-teman sobat DPP jangan males-males, ayo mau baca. Tapi kan sekarang banyak tuh di HP novel itu loh. Iya. Iya versi digital gitu loh. Tapi Aulia tetap pilih yang fisik buku. Iya enak pakai buku soalnya. Oke. Pernah nyari-nyari yang digital gitu, yang artikel? Tapi memang lebih enak ke yang buku asli ya, yang benar di fisik ya. Oke. Sehari atau mungkin berapa banyak buku atau berapa banyak halaman yang Aulia habiskan baca? Mungkin sehari bisa 25 halaman kan, Oh cuma my istirahat God. aja dan istirahat itu cuma sebentar. Oh gitu. Di rumah nanti belajar lain lagi. Iya, Oh gitu ada ya. lagi. Ya.
Luar biasa banget ya. Jadi itu mungkin sedikit obrolan saya bersama Kak Aulia, Wakil Ketua OSIM MTS 9 Banyuwangi. Jadi sedikit inspirasi, artinya menjadi generasi pelajar harus mau melakukan hal positif, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, dan membaca adalah salah satu jendela dunia. Jadi dengan membaca kita bisa banyak tahu dan bisa menjadi inspirasi diri untuk mengembangkan jadi lebih baik lagi ya. Terima kasih Aulia udah mau hadir di podcast Suara DBP. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Aulia ya, sama teman. Terima kasih, mohon diterima. Jadi itu obrolan saya bersama Kak Aulia, Wakil Ketua OSIM MTS 9 Banyuwangi. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton di podcast Suara DBP. See you next time, bye bye.